Halo, selamat datang Pisces. Di channel ini kita kembali lakukan general reading. Ini bacaan seputar cinta asmara untuk Pisces atau orang-orang yang ada mengandung Pisces di birth chartnya, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini energi kolektif, energi banyak orang ya Pisces. Mungkin hanya beberapa di antara Pisces yang cocok, mungkin banyak yang tidak cocoknya juga. Bisa vice versa atau bisa kebolak-balik. Kalau misalnya kamu hanya ingin energi kamu saja yang ngetarik, kamu bisa personal reading berbiaya. Kamu chat saja nomor WhatsApp di sepanjang video ini, nanti akan ada admin yang merespon. Sementara kalau kamu ingin memanfaatkan free reading giveaway di bulan September, kamu lihat cara-caranya bagaimana untuk mendapatkan giveaway free reading di Instagram Tarot Miss M. Kamu tinggal searching saja di Instagram Tarot Miss M, nanti akan ada penjelasan tentang giveaway selama bulan September. Karena setiap minggunya akan dipilih 2 orang yang mendapatkan giveaway free reading. Baik Pisces, kita langsung mulai saja ya. Pisces love reading asmara single maupun couple di bulan September. Kita lihat. Oke, calling in your soulmate, ada deception, ada flirt, kemudian ada keep an open mind, dan yang terakhir ada worth waiting for. Semuanya akan berjalan di waktu yang tepat. Semuanya akan bisa dinikmati di saat yang tepat. Oke, kalau memang kamu belum waktunya bertemu dengan jodoh, ya belum. Kalau memang sudah saatnya, pasti juga akan dipertemukan. Meskipun asam di gunung, garam di laut gitu ya. Asam di gunung, garam di laut. Untuk yang single, calling in your soulmate dan deception, saya rasakan di sini kamu memang masih dalam periode sendiri. Kamu masih dalam periode belum menemukan seseorang di September ini. Tetapi di periode ini, di fase ini, kamu tidak henti-hentinya untuk melakukan doa, afirmasi, membayangkan tentang siapa sih jodoh kamu, siapa sih soulmate kamu nantinya, kamu akan bersama dengan siapa pada akhirnya gitu loh. Berhati-hati juga di periode September ini untuk Pisces, kamu mungkin akan terkoneksi dengan seseorang yang palsu, seseorang yang fake, seseorang yang gak asli. Dia nggak tulus, ada seperti itu. Kita lihat ya. Kita lihat bagaimanakah untuk asmara Pisces. Oke. Ada Tower moment, the High Priestess, Five of Swords. Nah, ini dia nih. Saya melihat kegagalan hubungan kamu yang dulu bersama seseorang tidak bisa dipertahankan. Ini cukup membuat kamu sangat sedih ya. Membuat kamu sangat akhirnya kamu kayak semacam putus asa untuk mencari pasangan. Udah kayak nggak mau berpasangan lagi. Tetapi tahukah kamu di Tower moment sebenarnya ini memang ada yang mengatakan kita itu akan bertemu dengan banyak orang-orang yang salah sebelum kita bertemu dengan satu orang yang tepat gitu loh. Jadi Tower moment ini ketika memang ada hubungan, berkali-kali hubungan yang runtuh, yang jatuh, yang hancur, ini adalah sebuah proses. Memang kamu belum bertemu dengan orang yang tepat. Di sini ada worth waiting for, bahwa ya memang kalau udah jodohnya, ya memang kamu udah waktunya ketemu, ya kamu bakal ketemu gitu. Kalau memang belum, ya memang belum. Inilah yang mesti kamu pahami di sini Pisces. So, meskipun kamu mengalami Tower moment dan kejatuhan, kegagalan berkali-kali, ini bisa kamu jadikan sebagai pengalaman kamu. Ini bisa kamu ambil hikmahnya. Kelebihan dan kekurangan kamu bisa tahu gitu ya. Tetap berdoa, tetap berafirmasi, tetap membayangkan, memvisualisasikan bagaimana jodoh kamu kelak, pasangan kamu kelak di posisi single ini. Tapi juga hati-hati,
nggak bisa sembarangan juga kamu untuk deket sama orang gitu. Karena saya melihat dengan adanya deception, kemudian di sini ada Five of Swords, akan ada ujian-ujian yang datang ya. Akan ada orang-orang yang berusaha untuk dekat sama kamu, tapi mereka ini nggak tulus. Mereka memanfaatkan situasi aja. Iya, memang sepertinya ini 1-2 orang berusaha untuk memenangkan hatimu, berusaha untuk ngedeketin kamu. Cuma di sini ada sesuatu yang pengen dia buktikan gitu loh. Nggak tahu apa yang pengen dia buktikan. Ini cukup mengganggu pikiran kamu yang saya lihat, Pisces. Orang ini sangat gencar ngedeketin kamu di periode September ini. Orang ini mungkin sok-sokan memberikan perhatian. Dan ini cukup membuat kamu berpikir. Di Nine of Swords ini kamu semacam ada rasa cemas juga, ada rasa takut. Kalau misalnya kamu nolak orang ini, di saat sebenarnya intuisi kamu, The High Priestess ini, intuisi kamu juga mengatakan bahwa orang ini nggak bener nih. Orang ini nggak akan cocok gitu loh. Tapi kayak kamu itu didesak, mungkin faktor usia, mungkin karena udah banyak yang menanyakan, kamu sampai di usia ini kok masih sendiri. Kayak gitu, ada rasa cemas, ada rasa takut. Saat kamu menerima, kamu tahu orang ini nggak akan berhasil baik dengan kamu. Orang ini nggak tulus sama kamu tahu itu. Jadi ada kecemasan ketika kamu nolak. Kamu nggak akan dapat lagi. Atau nggak akan ada yang ngedeketin lagi, kayak gitu. Tapi di saat kamu nggak menolak, ini pun juga akan jadi bumerang buat kamu. Oke, itu untuk yang single ya. Kalau memang kamu ada di situasi dan kondisi seperti ini, saya rasakan word waiting for ini adalah saran yang paling tepat. Dimana ada saat yang tepat dimana kamu akan ketemu dengan jodohmu yang pas. Semisal intuisimu berkata bahwa orang yang mendekati kamu itu nggak baik untuk kamu, ya ikuti saja intuisi kamu. Kamu tidak perlu cemas, tidak perlu takut untuk menolak ya. Kita keluarkan 3 kartu. Nah, di sini ada Eight of Swords. Ada hal-hal yang mempengaruhi kamu. Ini faktor lingkungan ya, faktor lingkungan. Justice. Satu lagi. Seven of Pentacles. Iya. Ini soal target. Saya lihat ini tentang usia, tentang sebuah kemapanan, tentang seringnya kamu mengalami kegagalan cinta, Pisces. Kok enggak juga gitu loh. Kok enggak juga dapat pasangan, kok masih single aja sampai segini. Ini banyak orang-orang yang membuat kamu akhirnya jadi terikat, terbelenggu pikiran kamu sendiri. Kamu seperti nggak didukung sama mereka. Kamu ditekan oleh lingkungan, oleh masyarakat. Bukan hanya faktor keluarga, tapi social circle pun juga begitu ya. Oke. Di energi Justice dan Seven of Pentacles ini juga tentang target. Justice ini adalah sebuah kebenaran. Justice ini sebuah netralitas gitu. Kamu perlu mempertimbangkan lagi setiap ada orang yang mendekat dengan kamu. Tidak setiap orang yang mendekat dengan kamu itu bisa diterima sebagai calon pasangan. Ya, meskipun kamu punya target. Di sini Seven of Pentacles. Kamu harus lebih banyak melihat faktor-faktor yang lain. Apa nih faktor-faktor yang lain? Nah, supaya kamu tahu bahwa orang yang ngedeketin kamu itu tulus atau modus gitu. Bukankah kamu sudah punya banyak pengalaman? The High Priestess ini orang yang berpengalaman. Orang yang punya kemampuan, intuisinya cukup tajam di sini, Pisces. Gunakan itu untuk bisa menentukan. Cobalah untuk menyeimbangkan dirimu sendiri dulu dari pikiran-pikiran negatif. Dari apa yang disampaikan oleh orang luar. Karena yang menjalani kan kamu, bukan orang luar. Oke. Ini Pisces. Untuk yang single, kita lihat ada pesan apa lagi untuk Pisces yang single di energi ini. Healing. Healing ini adalah menyembuhkan dirimu sendiri ya. Kamu menyembunyikan dirimu sendiri, kamu membahagiakan dirimu sendiri dengan berbagai cara. Kamu membayangkan yang baik-baik agar energi cinta yang benar-benar tulus mendekat ke kamu. Itu sih. Kalau kamu sendiri belum sembuh dari luka batin kamu, mungkin kamu akan tetap merasa stuck. Kamu akan tetap merasa sakit hati, merasa tertekan, under pressure, stres dengan omongan-omongan orang.
Tapi kalau kamu sudah healing, sudah sembuh, sudah bisa ikhlas melepaskan apa yang sudah terjadi sama kamu, ini semuanya akan bisa seimbang. Kamu pun juga bisa menjalani kehidupan single kamu secara seimbang. Oke, itu yang single. Sekarang kita coba lihat yang couple seperti apa energinya. Selain worth waiting for, ada flirt dan keep an open mind. Ada seseorang yang berusaha untuk menggoda di sini, mencari perhatian, lebih sering dandan, lebih sering pakai parfum, gitu ya. Mungkin karena ingin diperhatikan, ingin mendapatkan semacam sedikit rasa, sedikit cinta, ingin dilihat orang. Dan keep an open mind ini adalah tentang keterbukaan pikiran ya. Seseorang ini berbeda sekali dengan ekspektasimu. Hubungan yang kamu jalani dengan pasangan kamu ini sangat berbeda. Ternyata karakter dari pasangan kamu itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Oke, kita coba lihat. Kondisi yang berpasangan atau couple buat Pisces. Page of Cups. Oke, Two of Pentacles. Ten of Swords. The Hangman. Pisces, kamu ngerasa kalau pasangan kamu ini ganjen gitu ya. Kamu ngerasa pasangan kamu ini ganjen banget. Selalu berusaha untuk memperhatikan orang lain ya, terutama lawan jenis kayak gitu. Dia itu kalau di rumah nggak pernah wangi, nggak pernah dandan, tapi kalau di luar, kalau ketemu sama orang, dia berusaha tampil semaksimal mungkin gitu. Dia berusaha untuk nggak ada celah, nggak ada cacatnya gitu loh. Kayak, tapi sama pasangannya sendiri itu nggak kayak gitu. Sama pasangannya ya tampil apa adanya. Kalau sama orang lain, ini justru kayak Pisces merasa kalau pasangannya ini berlebihan, terlalu berlebihan. Dan ini sering terjadi. Ini tidak 1-2 kali, tapi selalu ya. Selalu. Pasangan kamu ini selalu berusaha untuk tampil sempurna di depan orang lain yang dia suka khususnya. Dan kamu merasa capek menjalani hubungan yang seperti ini, Pisces. Kamu merasa dikhianati juga ada. Merasa capek lah. Sampai kapan begini terus? Sampai kapan? Pokoknya dia karakternya nggak banget lah. Kamu ngerasa karakternya dia ini berubah banget. Nggak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Gitu ya. Pada akhirnya apa? Karena ini udah terlanjur terikat, udah terlanjur jadian, dan kamu pun juga sayang sama dia, meskipun dia nggak sesuai dengan ekspektasimu. Akhirnya ya kamu cuma lihat aja, kamu diem, kamu korban perasaan yang saya lihat di sini. Kamu hanya berkata ya wes lah, terserah kamu mau ngapain gitu loh. Ini akan terus-terusan dilakukan oleh pasangan kamu di luar. Di luar dia akan ganjen banget. Yang saya lihat, karena karakternya dia flirt terus ya ke orang lain. Sarannya hanyalah kamu harus kuat menghadapinya. Kamu harus sabar menghadapinya. Karena ini masih akan terus terjadi dalam waktu yang beberapa kali lagi gitu. Oke. The Knight of Swords. Sekuat apapun kamu berupaya untuk merubah dia, untuk mengingatkan dia, dia akan tetap seperti ini. Karena ini karakter dasarnya. Dan karakter dasar ini yang di luar ekspektasimu, kamu nggak nyangka dia seperti itu. Ya, dia suka flirting ke orang lain. Kalau kamu memang selama ini hanya melihat, kamu hanya jadi korban perasaannya dia, ya silahkan lanjut gitu ya, karena strength kamu di sini punya inner power yang luar biasa. Kesabaran kamu ini seperti nggak ada batasnya. Memang ada rasa capek, letih menjalani ini, tapi letihnya itu lebih kepada letih untuk ngingetin gitu ya, bukan untuk minta pisah, enggak. Tapi kamu justru lelah untuk ngingetin. Ya udah, kamu biarin aja. Kamu banyak cari stok gudang sabar, stok gudang ikhlas, kayak gitu, karena kamu yakin
berapapun orang yang dia goda, dia kena batunya. Kamu punya apa ya? Punya persepsi itu. Jadi kamu melihatnya itu dari sudut pandang yang berbeda di sini saya lihat. Perspektifmu itu bukan kayak kacamata kuda, egois banget, enggak. Tapi justru kamu membiarkan dia, tapi kamu punya pandangan yang berbeda. Saat kamu sadar dan kamu sabar gitu ya, saat sudah banyak hal yang terjadi, mungkin dia sudah kesana kesini gitu, banyak orang yang dia PHP-in, dia tebar pesona kesana sini gitu. Suatu saat akan ada satu momen dia kena batunya, dia akan menyesal dan dia akan minta maaf sama kamu. Memang terlihat di sini ada Five of Cups. Oke. Kemungkinan pada saat dia meminta maaf pada kamu, kemungkinan kamu sudah tidak ada di posisi sabar dan ikhlas lagi. Dia sampai nangis-nangis mungkin dia minta maafnya, menyesal, tapi ya tergantung dari kamu juga. Oke, periode September ini silakan, energinya mungkin sudah kamu rasakan. Atau mungkin kalau belum, ini bisa saja terjadi pada kamu. Pisces, kita lihat pesan apa lagi untuk kamu ya di energi ini. Look inside yourself. Oke, examine what is causing you to feel that way. Kamu bisa melihat lebih jauh ke dalam dirimu. Apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Apa yang menyebabkan kamu bertahan dengan dia? Apa yang menyebabkan kamu bertahan dengan tingkah lakunya dia, kebiasaannya dia, karakternya dia, bad habitnya dia? Itu semuanya hanya ada di dalam diri kamu. Jawabannya hanya kamu yang tahu gitu ya. Oke, kalau saya rasa sih karena memang kamu ini orang yang rela berkorban. Kamu ini udah menganggap sebuah hubungan itu sebuah keterikatan yang harus dijalani dan mau nggak mau diambil resikonya dengan kartu Strength. Oke, Pisces, semoga ini bisa membantu. Sekarang saya ingin membantu kamu juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul di dalam hatimu. Silakan kamu fokus dalam hatimu dengan 1, 2, 3 pertanyaan. Kita cari tahu jawabannya melalui kartu yang saya shuffle ini. Fokus dengan pertanyaan dalam hati. Kita lihat jawabannya. Trust. Tentang percaya. Percaya pada sesuatu, percaya pada situasi, percaya pada seseorang. Perfect timing. Waktu yang tepat. Apapun yang kamu tanyakan, kemungkinan di periode September ini adalah waktu yang tepat untuk kamu. Dan opportunity. Ada kesempatan yang lebih bagus. Ada peluang yang lebih bagus, di mana ini adalah saat yang tepat. Communicate clearly. Petunjuknya atau penjelasannya akan kamu dapatkan di periode September ini, Pisces, lebih jelas dan lebih detail lagi. Ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hatimu yang sudah kamu sampaikan tadi ya. Saya tidak tahu pertanyaannya apa, tapi kamu bisa sesuaikan dengan jawaban di sini. Pisces, kita lihat inisial atau huruf-huruf yang terkoneksi dengan energi video ini. Ini bisa inisial kamu, huruf yang ada di nama kamu, atau inisial seseorang serta huruf yang ada di nama seseorang. Kita lihat untuk yang dominan dulu. Saya melihat huruf Q, dominan. Oke, kemudian saya juga melihat huruf L, huruf J dominan. Lanjut, ada G, ada S, huruf G dominan. Ada W, ada C, R, A, F, H, ada M, T, huruf H dominan. Kemudian huruf Y juga dominan. Huruf V, inisial P juga dominan.
lalu ada huruf B, ada huruf O, dan huruf T. Ini adalah huruf-huruf yang bisa jadi inisial atau yang terkoneksi dengan video ini. Terima kasih ya Pisces sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa giveaway-nya kamu bisa cek di Instagram Tarot Miss M, gimana cara mendapatkannya dan bagaimana syarat ketentuan berlakunya. Terima kasih, kita ketemu lagi di energi pembacaan berikutnya. Silahkan juga di-share ke semua sosial media kamu.